Shalom saudara, sekali lagi kita bersyukur untuk perayaan ulang tahun yang kita akan rayakan hari ini di gereja kita 66 tahun. GFCC Dempo, juga ada yang dari GFCC Soa sudah hadir bersama kita, yang juga di rumah yang tidak bisa hadir sudah menyaksikan secara online. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan hari ini saudara dari Mazmur 77 ayat 11 sampai 15. Mazmur pasal 77 ayat 11 sampai 15. Ada 5 ayat yang akan kita renungkan. Firman Tuhannya sederhana saudara, tapi kiranya menolong kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 77 ayat 11 sampai 15. Kita akan bacakan secara pergantian saudara. Saya ayat yang ke-11, Bapak Ibu yang ke-12, nanti 15 kita sama-sama. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, Mazmur pasal 77 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Silakan. Ya Allah-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Sama-sama. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Saudara, bagian firman Tuhan ini ditulis oleh pemazmur. Dia mendorong saudara dan saya untuk mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mengingat akan keajaiban-keajaiban Tuhan dari zaman purbakala. Artinya apa saudara? Menengok yang lalu. Musa pun saudara sering belajar mengingatkan umatnya untuk ingat. Yosua mengajak umat Israel untuk ingat. Dan pemazmur sekali lagi mengajak kita untuk ingat. Mengapa saudara? Karena lagi-lagi kita manusia punya satu penyakit, lupa. Kita gampang lupa saudara dengan apa yang sudah Tuhan buat di masa lalu. Kita kadang lebih gampang ingat pergumulan kita daripada kebaikan Tuhan. Entah bagaimana saudara, pikiran kita terkadang lebih cepat memikirkan yang negatif daripada yang positif. Betul? Kalau saudara hari ini ditanya, sebutkan 1-2 kesalahan dari orang tuamu, dari anakmu, dari kekasihmu, saudara mungkin akan lebih cepat jawabnya. Daripada sebutkan satu kebaikan dari istrimu, suamimu siapa. Kita lebih susah saudara. Entah kenapa pikiran kita lebih cepat mikirkan yang negatif daripada yang positif. Termasuk juga kadang dengan Tuhan. Kalau saudara ditanya, coba sebutkan permasalahan yang kau hadapi 10 tahun yang lalu belakangan ini. Saudara mungkin akan lebih cepat jawab. Oh 10 tahun belakangan ini, karena pandemi saya tutup toko nih Pak. Ada keluarga kami yang meninggal. Ada anak kami yang menderita sakit parah berobat ke luar negeri. Bertubi-tubi masalah, saudara akan lebih cepat jawab itu. Tapi waktu ditanya tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang saudara rasakan, belum tentu dengan cepat kita jawab. Mengapa saudara? Pikiran kita, entah kenapa, gampang lupa saudara. Terutama untuk kebaikan Tuhan. Padahal mengingat apa yang Tuhan sudah buat di masa lalu, itu memberi kita kekuatan saudara, untuk melewati masa depan. Makanya di dalam pemazmur sering kita dibaca firman Tuhan. Barusan kita baca ayat tadi surah 11 dimulai dengan kata, ingatlah akan perbuatan, akan keajaiban Tuhan di masa lalu. Saudara, kemurahan Tuhan yang menolong kita bisa ada sampai hari ini, jangan engkau pernah lupakan. Kemurahan Tuhan yang menolong kita bisa ada sampai hari ini, jangan pernah saudara lewatkan begitu saja. Saudara boleh ada hari ini, bernafas hari ini, kerja hari ini, punya penghasilan hari ini, punya keluarga hari ini, terlepas dengan segala polemik, pergumulan, masalah, saudara tetap ada juga sampai hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Jangan lupakan saudara. Jangan lupakan apa yang Tuhan sudah buat bagi kita di masa-masa lalu. Gereja kita 66 tahun saudara, harusnya juga tidak lupa dengan apa yang Tuhan sudah buat 66 tahun ini saudara. Betapa banyak pergumulan kita dalam hal keuangan pastinya, dalam hal hamba Tuhan, dalam hal kepengurusan, macam-macam saudara. Tapi Tuhan menyertai gereja kita 66 tahun, menengok ke belakang,
Kita melihat betul ya, banyak orang mungkin berpikir gereja ini tidak akan eksis lagi, tapi tetap saja eksis itu karena ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang campur tangan secara ajaib. Tangan Tuhan yang ajaib memelihara saudara ada sampai hari ini. Juga tangan Tuhan yang memelihara gereja kita 66 tahun dan terus ke depan. Amin. Jangan lupakan saudara. Kalau saudara ditantang untuk ditanya, bisa mengingat kebaikan Tuhan 1 tahun yang lalu? Bisa mengingat kebaikan Tuhan 5 tahun yang lalu? Kita mungkin gak bisa ingat semuanya, tapi ada momen-momen besar saudara, yang saudara rasanya gak bisa lupa kebaikan Tuhan itu. Dalam hidup saya saudara, ada momen-momen saudara yang saya gak bisa lupa kebaikan Tuhan. Saya ingat anak saya Elin yang pertama saudara, di zaman-zaman dia kelas 3, kelas 4 SD, setiap tahun saudara, setiap tahun mendekati Cynthia lagi, kayak hari-hari ini saudara, opname saudara. Aneh, mendekati Cynthia, opname saudara, di Caritas saudara ya. 1 tahun opname, waktu dia kelas 3. 3 hari, saya bilang ya sudahlah cukup Cynthia tahun ini di rumah sakit. Tahun depan begitu juga saudara. Dan itu bertahun-tahun, akhirnya itu tidak lupa bagi saya. Sampai susternya bilang, nah adik ini lagi. Tahun depan ketemu adik ini lagi, saudara. Sampai kenal, dokternya pun, nah kamu lagi. Kenapa Pak? Ceritalah penyakitnya apa. Tapi terlihat pertolongan Tuhan tidak meninggalkan ketika dia sakit. Waktu pandemi saudara, kita juga mengalami masa-masa sulit 3 tahun. Saudara boleh ada hari ini, walaupun usaha kadang sulit, saudara jangan lupakan kebaikan Tuhan. Rumah tanggamu mungkin goyang setengah mati, tapi tetap engkau hadir hari ini dengan suami, istri dan anakmu, engkau jangan lupakan itu. Saudara, Tuhan yang setia menolong kita di masa lalu, setia juga bagi masa depan kita. Amin. Dia dikatakan Allah yang tidak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Alkitab yang kita baca hari ini adalah Alkitab yang sama yang 2000 tahun yang lalu ditulis dan akan dibaca lagi 2000 tahun ke depan. Menceritakan tentang Allah yang sama. Orang-orang yang sudah mendahului kita pulang ke surga duluan saudara, mereka mengenal Yesus yang sama yang kita kenal hari ini. Yesus kita tidak pernah berubah. Kita mungkin berubah saudara. Manusia bisa berubah. Saya pun dapati diri saya berubah. Teman-teman saya dulu berubah. Saudara pernah dapati teman-teman saudara, sejawat saudara, kenalan lama berubah. Terutama yang jarang ketemu. Beberapa waktu lalu saudara saya ketemu dengan seorang rekan. Lama ada ketemu, kok tambah gemuk ya? Yo, tambah gemuk. Bagaimana anak-anakmu? Oh, sudah besar, sudah SMP. Wah, enggak terasa ya. Enak nih ngomong enggak terasa. Kita yang ngurus setiap hari terasa. Yang jarang jumpa beng enggak terasa. Kita yang setiap hari terasa besarin anak. Tapi kita yang jarang ketemu saudara akan melihat perubahan itu drastis. Saudara pernah ketemu? Dosa jauh-jauh lah. Sanak family yang tinggal di luar kota, luar negeri. Tiba-tiba mau Cynthia minggu depan pulang balik. Noh, apa kurusan? Noh, apa agak sombong ini? Wah, saudara pernah temu orang seperti itu? Jangan tunjuk kalau itu ada di gereja, jangan. Keluarga ini bicara saudara. Kita kadang lama tidak bertemu, waktu ketemu. Ingat saudara, orang bisa berubah. Kita pun bisa berubah. Tapi puji syukur, Allah kita tidak berubah. Dia tidak berubah kuasanya dan kasihnya. Kalau saudara pernah di 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saudara pernah sujud syukur, waduh ini bisnis selangkah lagi hancur. Tapi aku ingat waktu aku doa di kamar, sujud, tidak tahu mau buat apa, bersuruh kepada Tuhan. Besoknya ada cara Tuhan menolong. Wah, saya meneteskan air mata. Sungguh pertolongan Tuhan nyata. Saudara, pertolongan Tuhan yang nyata yang saudara alami 5 tahun yang lalu, saudara jangan lupakan keajaibannya saudara. Karena dia akan melakukan hal yang sama bagi kita juga di masa depan. Amin. Itu mengapa saudara di hari ucapan syukur kita di gereja kita 66 tahun ini, saudara didorong untuk terus mengingat kebaikan Tuhan, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena mengapa saudara? Kita baru bulan Februari ini. Maret, April, Mei, bulan-bulan depan masih banyak pergumulan yang menanti kita. Betul saudara? Ini
Berapa waktu lagi mau pemilu nih saudara, kita nggak tahu bagaimana keadaan pemilu. Ada orang mau mulai usaha, tunggu pemilu selesai dulu, agak tenang dulu. Banyak orang mengkhawatirkan kondisi politik mempengaruhi ekonomi. Bagi kita yang studi, kita pun khawatir dengan studi kita. Kita yang rumah tangga, saudara punya problem hari ini, saudara nggak bisa melihat masa depan rumah tangga saudara. Terkesan gelap. Rasanya banyak pergumulan yang masih menanti di depan. Karena itulah saudara butuh jaminan kekuatan. 100 masalah di depan, 100 pertolongan Tuhan juga akan berikan bagiku. Amin. Nah, mengingat kebaikan Tuhan ini penting saudara. Dan hari ini saudara kita merayakan gereja kita 66 tahun. Itu usia sudah cukup tua saudara, 66. Tapi kita bisa menceritakan betapa hebatnya pertolongan Tuhan untuk gereja ini. Gereja kita terkenal defisit saudara. Ternyata masalah defisit di sebuah gereja itu bukan terjadi dengan Fu Im Tong saja. Ketemu pendeta-pendeta lain, sama Pak nasib kita. Gereja kami juga gak defisit. Ternyata defisit itu uangnya kurang saudara. Banyak dialami gereja-gereja lain. Kadang saya diundang ada acara Natalan, duduklah dengan pendeta. Tuan rumah itu dia cerita, Pak gereja kami ini juga. Kami baru bangun gereja nih Pak. Saya lihat bagus ya Pak pendeta. Betul. Bapak tahu? Hitung-hitungan angka tidak masuk. Tapi kami sudah punya kerinduan. Kami bangun dengan iman, dengan modal yang jauh dari kata cukup. Tapi tangan Tuhan luar biasa. Mencukupkan di tengah kekurangan kami. Gereja kita saudara juga masih terkenal dengan kata defisitnya sebenarnya, Fu Im Tong. Tapi saudara, sampai hari ini ada tangan Tuhan yang tidak berhenti menolong pergumulan kita. Banyak hamba Tuhan yang sudah pergi meninggalkan gereja kita. Tanya mereka pun akan punya kesaksian saudara. Artinya saudara, kalau saudara punya pergumulan, saudara punya masalah, itu kesempatan untuk menceritakan hebatnya pertolongan Tuhan. Jadi pergumulan kita adalah kesempatan untuk cerita, Tuhan Yesus pernah tolong saya. Yang saudara ceritakan bukan cerita hidup orang lain, tapi cerita bagaimana Tuhan tolong saudara. Mungkin di waktu ada derita sakit, sekarang lebih baik atau mungkin sembuh. Saudara punya konflik rumah tangga, rasanya sudah gak mungkin ditolong, tapi Tuhan tolong. Itu kesempatan saudara kuatin orang lain yang punya pergumulan yang sama. Saudara yang mungkin jobless, tidak punya pekerjaan sebelumnya, saudara bingung, luntang-lantung gak jelas, tapi Tuhan tolong saudara punya pekerjaan. Saudara saksikan, ini kalau Tuhan gak kasih, ini bukan job saya hari ini. Saudara melihat orang tua saudara tidak rukun, saudara terus berdoa sebagai anak. Saudara bisa cerita, hai anak-anak Yud, nguatin teman-teman Yudmu yang lain yang punya pergumulan yang sama. Waktu orang tua mereka tidak akur, engkau kuatin iman mereka untuk cari Tuhan. Pergumulanmu adalah mimbarmu untuk cerita tentang Tuhan Yesus. Gereja kita saudara 66 tahun, kita bisa cerita tangan Tuhan ini yang pegang gereja ini luar biasa, sehingga tidak ambruk, tidak hancur. Para murid yang ikut Tuhan Yesus, saudara, mereka punya story-nya sendiri bersama Tuhan. Orang-orang di Alkitab mereka punya kisah-kisah sendiri yang berbeda, tapi mereka semuanya menceritakan tentang Tuhan. Kalau Abraham hadir hari ini, dia cerita tentang apa saudara? Dia cerita dia tidak punya anak, dikasih Tuhan anak. Daniel kalau hadir hari ini dia cerita apa saudara? Cerita masuk ke gua singa, ditolong oleh Tuhan, tidak dimakan oleh singa. Kalau Yunus hadir hari ini dia cerita apa saudara? Dia cerita dia lari dari panggilan Tuhan, dia masuk ke perut ikan besar, lalu Tuhan kasih dia kesempatan kedua, dia beritakan Injil. Setiap anak Tuhan punya kisahnya sendiri. Nah kalau engkau kumpul dengan keluargamu, kau punya anak, manfaatkan waktu untuk cerita tentang Tuhan. Saudara, kita punya story, kita punya cerita itu terlalu sayang untuk disimpan. Terutama cerita-cerita pertolongan Tuhan. Ada kadang-kadang saya di ibadah kedukaan, saudara hadir, yang meninggal ini adalah orang yang sungguh luar biasa hidup dengan kesuksesannya dalam keluarganya. Karena ada keluarga kesaksian, wah hidupnya ini kalau dijadikan buku pasti bagus. Pasti bagus. Coba kalau Pak Aking satu hari nggak ada lagi,
pulang ke sorga. Hidup Pak Aking dijadikan buku. Bapak Aking dan hidupnya. Wah, ini jemaat gereja beli ya bukunya ya. Cerita hidup Bapak Aking bersama Tuhan. 50.000 rupiah. Hidup kita ini sebenarnya sebuah buku. Nah, kadang banyak cerita pertolongan Tuhan yang terlalu sayang saudara simpan sendiri. Lebih baik kita ceritakan kepada orang terdekat. Hai bapak-bapak, kalau engkau malam hari jangan cuma ngumpul tanya anakmu punya PR kah, skripsinya sudah bab berapa, kerjanya bagaimana dengan rekan kantornya, gimana persiapan nikahnya, jangan cuma tanya itu saja. Jangan tanya kabar pacarmu bagaimana, jangan cuma tanya itu. Tapi engkau cerita, hai bapak, ibu, nak dengarkan, papa punya story tentang bagaimana papa ditolong Tuhan. Saudara, saya pikir-pikir saya punya story-nya sendiri tentang kisah hidup saya ditolong Tuhan. Saya ini harusnya sudah gak hidup lagi hari ini saudara. Saya ini sudah ditolong Tuhan berapa kali untuk nyawa saya. Saudara, saya sudah terkenal di gereja ini, saya tidak bisa berenang. Saudara sudah tahu itu? Saya ini tidak bisa berenang saudara, cukup memalukan untuk seorang laki-laki. Saya sudah berapa kali mau mati gara-gara tenggelam. Musa pernah singgung itu. Sudah mau dengar kisah ini saudara? Perlu saya ulang? Perlu saya ulang saudara? Saya sedih, saudara ketawa nanti. Biasanya ujung ceritanya begitu saudara. Jadi saya pernah di kolam renang, saya lompat, tidak tahu itu dalam. Saya hampir mati, ada yang angkat saya. Teman gereja sendiri. Kedua kali di seminari di Malang kami ada tour, saya di pantai, lagi-lagi begitu nekat saudara, nggak bisa berenang, mau dalam-dalam, hampir mati di pantai, teman saya tolong. Cerita yang paling keren waktu saya di Bali saudara, ini yang paling keren cerita, mau mati tapi keren lah. Jadi saya berenang dengan kakak saya di kolam itu. Landai saudara, ini orang jemaat-jemaat lama pasti sudah dengar kisah ini, yang belum dengar nikmati cerita ini. Lalu landai kolam itu dari ke dalam tuh, saya berenang sama kakak saya, dua-dua gak bisa berenang, lalu nekat pakai pelampung, ujung sana satu, saya satu. Arus kolam bawa kami masuk ke semakin dalam. Lepas itu pelampung, dua-duanya masuk ke dalam. Orang-orang Bali, karyawan-karyawan hotel mulai kumpul. Ada apa? Tolongin kakak saya nggak ada yang tolong. Lalu saya berseru, tolong, kok nggak ada yang tolong saudara. Ternyata yang banyak nongkrong bukan orang Indonesia tapi bule nggak ngerti kata tolong, mereka tahu kata help, tolong. Wah, kalau orang panik cepat pikirnya saudara. Keluar lagi saya bilang, tolong, ganti, help. Wah, ada orang bule lompat. Tapi yang lompat tuh tolongin kakak saya dulu. Saya ditolong juga, tapi oleh seorang karyawan hotel. Dia gak sampai untuk pegang tangan saya saudara. Dia di tepian kolam, maksud baik mau nolong tapi gak sampai. Lalu ditariknya apa yang paling dekat dengan tangannya. Apa itu saudara? Rambut saya ditariknya. Nah, selalu saya dapat respon begini kalau saya cerita ini saudara. Saudara bahagia, saya hampir mati. Selalu kalau saya cerita ini begitu saudara. Sampai tepi kolam, grateful sama Tuhan, puji Tuhan saya masih hidup. Saya ini sudah gak ada lagi harusnya. Berapa kali bawa mobil lewat lampu merah, saya ini agak koboi juga saudara kalau bawa mobil. Lewat, saya berapa kali lah sudah bahaya. Ditilang Pak Polisi, mohon maaf Pak, saya Pak Pendeta ini. Pak Pendeta, Bapak membahayakan nyawa orang lain. Maafkan saya Pak, tetap tilang, silakan Pak. Nah, saya hampir mati juga waktu mau tahun baru saudara. Di tahun baru kan biasa kita main percon ya saudara, petasan. Keluarga kumpul gak ada yang berani megang yang nembak 5 kali saudara. Gak ada yang berani pegang, saya berani. Nah, satu waktu saya sudah main kembang api kan gak seru. Ada petasan panjang itu, baru beli. Siapa yang ming-ming katanya, udah saya pegang lah. Waktu nyalain saudara, sumbunya kan masuk dulu ya, sudah ada api. Kok gak nyala? Apa yang saya lakukan? Saya ini bodoh saudara. Saya ngintip. Kok gak nyala? Saya ngintip, itu bahaya saudara. Tidak boleh. Saya ngintip itu lubangnya. Gak nyala, mungkin basi. Begitu saya singkirkan, bus, itu keluar.
Kalau saya terlambat berapa detik, inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, saya nggak boleh ngomong itu tuh di gereja, saudara ya. Maafkan saya nggak boleh ngomong kalimat itu. Kalau kalimat orang Kristen adalah sampai kita bertemu lagi, saudara. Setelah mati itu jangan main-main. Tembakannya bolong ini. Nah, saya berapa kali sudah ditolong Tuhan? Saya ditolong Tuhan berapa kali? Saya sudah mau hilang nyawa. Tapi Tuhan masih nggak kasih pulang ke sorga. Mengapa? Kamu masih punya tugas. Ya, ini yang terakhir saya mau ngomong, saudara. Kalau kita masih hidup, artinya engkau dan saya masih ada tugas yang harus dikerjakan. Kalau saudara masih nafas besok, masalah masih banyak, sudah ucap syukur aja. Tuhan masih kasih tugas yang saudara harus kerjakan. Saudara punya penyakit berat, jangan takut mati. Kalau saudara belum waktunya, nggak mati-mati, saudara. Mau kanker, nyamuk demam berdarah, segala macam. Kalau belum waktunya mati, nggak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, saudara ngelangkah habis ibadah nih, jatuh di tangga, silap, mati. Kalau Tuhan sudah bilang ini waktunya. Betul? Bukan berarti harus yang tua dulu, 60-70 tahun yang pulang ke sorga. Enggak. Engkau yang muda jangan pikir hidupmu masih panjang. Kalau engkau tidak takut sama Tuhan, enggak siap, 30 tahun kau check out duluan. Tapi kalau masih dikasih hidup, gereja kita 66 tahun, engkau masih punya tugas. Minggu lalu Musa Miming baru ulang tahun, saudara. Ke-41 tahun. Bagi jemaat yang mengucapkan selamat, diberkatilah engkau. Bagi yang tidak mengucapkan selamat, kerajaan sorga jauh dari hidupmu. Bercanda, saudara. Gereja kita ini unik, saudara. Gereja kita ulang tahun, juga gampang ingat ya. Kok Adam juga pas ulang tahun dengan gereja kita 2 Februari. Hamba Tuhan gereja kita ini unik, saudara. Ulang tahunnya sama, Ose Cihau 27. Musa Unlock 27 Desember. Musa Miming 27 Januari. Pastor Quid, Musa Quid 27 Maret. Nah, luar biasa, saudara ya. 27. Musa itu angka yang bagus. Jangan, ya. Jangan. Soalnya cuma dikasih tahu angka 27 itu kami bertiga. Jarang-jarang, betul, saudara? Nah, kalau masih dikasih hidup, ada yang mungkin bulan-bulan ini ulang tahun. Percaya engkau masih ada tugas. Pak, saya ini badan sudah tua, gak bisa apa-apa. Saudara masih punya tugas sebagai orang tua. Engkau anak-anak gak bisa apa-apa, cuman studi, engkau masih punya tugas, dipercaya oleh Tuhan. Karena itu setiap pagi minta Tuhan kasih kekuatan. Kelola bisnis baik-baik, ada rencana Tuhan. Jalani studi baik-baik, Tuhan punya rencana bagi masa depanmu. Baik-baik urus rumah tangga, Tuhan masih percaya engkau bisa lebih baik. Tugasmu belum selesai. Gereja kita mensyukuri saudara ini ulang tahun ke-66. Saudara ini dekorasi, baru didekor tadi, saudara. 2:30 saya dengar tadi. Betul ya? Oleh jam berapa? Jam 3, jam berapa? Lebih tepatnya sebelum ini, ya ada Febri, ada Fang-Fang mungkin ya. Mereka sudah dekorasi. Beri tepuk tangan, saudara. Gereja kita setiap tahun biasanya pesan tumpeng. Tahun ini, saudara, ada rekan kita, jangan pesan tumpeng. Ngabisin duit banyak, kita buat sendiri. Saudara, lebih gampang buat pempek atau beli pempek? Beli lebih gampang, lebih mahal gak repot. Tapi mereka bersedia lebih repot demi lebih ceksen, lebih hemat untuk Tuhan. Dari Selasa mereka ngadon, saudara. Tadi mereka datang lebih awal. Mereka racik itu pempek, mau kasih Tuhan. Itu Ibu Yeni, Ibu Devi, sama Ibu Aki. Tepuk tangan. Musa janji cerita nama mereka karena sebelumnya Musa cicip pempek itu. Jadi saya harus sebut mereka. Mereka kerja keras buat pempek. Saudara akan lihat. Seperti gereja kita siap terbang untuk kemuliaan Tuhan. Saudara akan dapati pempeknya terbang. Nanti saudara lihat tuh. Saya sedang ngintip tadi, luar biasa. Pempeknya punya minyak terbang. Enggak mendarat, terbang.
melukiskan gereja kita semakin terbang untuk kemuliaan Tuhan. Bisanya nih kalau pendeta tuh bisa disambung, saudara. Apapun bisa disambung. Saudara, jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan yang setia menolong kita di masa lalu akan menolong saudara juga di masa depan. Jangan biarkan pergumulan itu membuat iman saudara kecil, tapi saudara pandang Tuhan yang akan siap menolong apapun masalah saudara. Dan kalau saudara masih hidup sampai besok dan seterusnya, saudara minta kekuatan, semangat dari Tuhan. Tugasmu belum selesai. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, ambil waktu sebentar renungkan firman Tuhan ini. Sesaat lagi kita pun mau terima perjamuan kudus, tapi responi firman Tuhan ini. Saudara, apapun kondisi yang saudara hadapi hari ini, adakah saudara mungkin khawatir, gentar? Mari ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Katakan, Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menolongku. Terima kasih karena Tuhan baik bagiku. Saudara, jangan terus mengeluh dengan segala masalahmu, menyodorkan Tuhan problem-problemmu, tapi bawalah syukur untuk apa yang Tuhan sudah perbuat. Katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan, aku percaya hidupku masih dalam terus rencanamu yang indah. Engkau akan menyertaiku ke depan. Engkau Allah yang besar bagiku. Engkau penolongku yang hebat. Kalau aku diberi kesempatan untuk hidup, aku yakin ini hidupku adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih bahwa dalam zaman purbakala Engkau menyatakan kuasa-Mu yang besar. Dan bukan hanya dalam zaman purbakala, kami dapati dalam hidup kami real pun sehari-hari. Kau Allah yang setia menolong kami. Tuhan, terima kasih di kala kami berubah, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah kuasa-Mu, tidak pernah berubah kasih-Mu. Engkau nyata hidup bagi kami selangkah demi selangkah, baik dalam rumah tangga kami, dalam bisnis kami, dalam kesehatan kami, dalam apapun. Karena itu Tuhan, kami ingin persembahkan hidup kami dan sisa hari-hari ke depan untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Katakan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, mari kita berdiri bersama-sama. Jadi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini